Oke. Bapak juga bisa lihat saya ya? Bisa. Mantap Pak, mantap. Jadi sepanjang hari ini di rumah saja atau di mana? Ya, hari Minggu di rumah dari pagi sampai malam. Siap Pak, siap. Oke, bagus sekali Pak. Pak, terima kasih atas kesediaan Pak Guruku. Kita berbincang-bincang malam hari ini. Mantap. Saya selalu menulis di dalam biodata saya bahwa Pak Jansen itu adalah salah satu dari orang yang paling menginfluence saya. Pak Sun Siregar, Pak Jansen, itu yang paling awal saya ingat lah. Ya. Dan hari ini aku bisa berbincang-bincang santai dengan beliau. Wah, 90 itu ya dulu. Iya Pak, 88 Pak, 88. 88 ya. Oke. Ya. Jadi aku membagi percakapan kita ini dua bagian Pak. Oke. Pertama soal seputar SDM dan tentu saja nanti lebih fokus ke kontribusi atau nilai yang Pak Jansen sudah bagikan kepada kita semuanya. Saya kira banyak sekali, mungkin udah ratusan ribu orang yang menjadi murid Bapak, dan banyak di antara mereka yang sudah menduduki jabatan-jabatan paling top di bangsa ini, baik dari sektor private, sektor publik, dan gereja, hampir semua lembaga lah Pak Jansen. Iya, 30 tahun lebih. 30 tahun lebih, ya. Dan sambil menunggu tadi saya berpikir juga bahwa mungkin salah satu nanti yang bisa kita capai dari percakapan kita ini adalah supaya bangsa ini juga semakin tahu bahwa Pak Jansen, Bapak sebagai guru etos, sebenarnya kalau bagi saya itu setara lah dengan Gus Dur, dengan Nurholis, Cak Nur, dengan Komarudin Hidayat, dengan Pak Safi Ma'arif. Kalau dari kalangan kita Kristen, barangkali Bapak lah yang paling berkontribusi untuk membangun bangsa ini, Pak. Ya, jadi terlalu besar itu, Pak. Tidaklah, Pak. Ya, tidaklah. Dan itu sebenarnya makanya saya sangat terdorong untuk bercakap-cakap cerdas dengan Pak Jansen. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya. Jadi Pak, kalau saya ingat percakapan awal, sebenarnya Bapak dari ITB, jurusan fisika, yang punya prospek kehidupan pekerjaan yang sangat cerah, di industri perminyakan, industri tambang-tambang yang lain, tapi akhirnya Pak Jansen memutar menjadi praktisi dalam pengembangan dari sisi manusianya. Dan mungkin 80-an, sekarang udah 2020, udah menjelang 40 tahun atau lebih dari 40 tahun ya Pak ya. Ya, begitulah. Iya. Lebih kurang saya dari terjun ke ini kan bersama Pak Sun dulu kan. Iya Pak. Itu beliau mengajak saya masuk ke Dale Carnegie itu formal. Yep. 85 sebenarnya. Iya. 85 tambah 20, 45 lah. 45 kan? Aduh. 45, salah hitung aku. Itu dia Pak, sudah 45 tahun. Nah, selama 45 tahun ini berkarir ataupun mengabdi dalam bidang sumber daya manusia, bagaimana refleksi Pak Jansen? Ya, itu jalan hidup sebenarnya kalau saya hayati ya, saya pikirkan. Sebab tidak saya sangka, tidak saya pikirkan, tidak saya rencanakan. Ya Pak. Tapi arus kehidupan ya seperti mendorong saya ke sana gitu kan. Iya Pak. Kan bulannya begini, Pak Sun
datang ke Bandung memberi ceramah di acara yang saya atur waktu itu. Oke. Kan? Nah, ada retret lah di Bandung buat Hmm. mahasiswa Kristiani waktu itu. Hmm. Terus pulangnya ke Jakarta, kami Hmm. satu bus. Satu bis. Ya, dia ke Bandung naik kereta, pulangnya malam itu dia pengen naik bus. Ah, ah, ah. Di satu bus lah kami Jakarta Bandung, kami berangkat dari Bandung kira-kira tengah malam, Iya, Pak. sampai di Cipitan ya menjelang subuh kan. Hmm. 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 Saya sudah kerja di Jakarta. Hmm. Jadi sepanjang perjalanan naik bus ini, Hmm. cerdas lah kan. Oh, cakap-cakap cerdas lah Bapak berdua. Iya, 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 Pak. Iya, Pak. Itu ceritanya. Nah, Hmm. Hmm. waktu itu saya sudah bekerja, saya di apa namanya oil service company. Jadi, Nah, iya kan? Itu kan oil service. ya kan, Company. tuh. Terus cakap-cakap. Berapa hari kemudian dia telepon saya. Ah, ah. Dia bilang, bagaimana? Mau ikut nggak? Ini ada course saya Hmm. yang pimpin, namanya Dale Carnegie Course, sudah kita bahas waktu di perjalanan. Wah, Iya. ini ada kelas baru. Wah, Hmm. saya mau Pak. Hmm. Berapa biayanya? Saya bilang, ya Hmm. kan? Iya, iya, Pak. Untuk saudara tidak pakai biaya, saya kasih beasiswa katanya. Ya kan? Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Dengan satu komitmen, nanti kalau Anda sudah berhasil, kasih juga beasiswa sama orang lain, begitu. Ya Oh, kan? oke, oke, oke. Waktu itu Hmm. harganya lumayan, satu Hmm. peserta itu $450 gitu kan. Oh, iya, iya, $450. Oke, oke. Dengan Hmm. kurs sekarang kan Wah, udah nilainya ngeri kan itu. sama itu kan. Dan memang nggak cukup lah duit saya kan. Udah 8 jutaan kalau sekarang ini, lebih kurang. Ya, tapi intinya saya datang lah Nah, mengikutinya. Dan ya itu senang lah mengikutinya. hmm. Saya ikuti dengan antusias dan ya dengan cepat saya menjadi peserta yang paling antusias kan. Ah, ah. Jadi menonjol dengan sendirinya. Menonjol dengan sendirinya. Hmm. Terus Force Del Carnegie, Hmm. lalu dia bilang, Hmm. saudara mau nggak untuk kelas berikut menjadi graduate assistant katanya ya. Ya, iya, 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 iya. Saya bilang siap gitu ya. Begitulah saya waktu itu kelas kami waktu itu tiap apa namanya tiap Selasa sore. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Kalau presiden yang di Tamrin itu ya. Iya, iya, iya. Kelas saya tiap Selasa Hmm. sore kan Hmm. dengan antusias juga saya. Hmm. Hmm. Pokoknya saya sudah jadi asisten satu kali. Saya pikir sebenarnya cara menyelenggarakan kursus ini saya pasti bisa ini jadi trainer. Iya, Saya pikir begitu kan. iya, Pak. Iya, Pak. Kan Pak Sur yang langsung mengajarkan. Iya. Saya lihat cara-caranya, teknik-tekniknya. Oh, begini kiat-kiatnya ya. Jadi Hmm. waktu di kampus saya sudah terbiasa juga menjadi pembicara, Ah, trainer. ah. Hmm. Lumayan terkenal lah di kitaran Bandung saya waktu itu kan. Iya, iya, Pak. Iya, Jadi, Pak. berikutnya saya jadi GA lagi kedua kalinya. Hmm. Hmm. GA kedua kalinya, ketiga kalinya, pokoknya masuk tahun 87, Iya. ya kan. Kebetulan ada TOT di Australia. Oh, oh, di Australia. Oh, Ya, hmm. lalu dia tawarin sama saya, Hmm. saudara mau nggak jadi ikut itu sudah memenuhi syarat nih mengikuti TOT. Hmm. Jadi Hmm. saudara jadi trainer kan gitu kan. Iya, iya, iya. Istilah kita waktu itu instruktur gitu kan. Instructor, iya. Ya saya nggak punya duit Pak mengikutinya. Hmm. Ya Hmm. nanti company yang membayar Anda gitu kan. Ya sama lagi Hmm. ceritanya dengan awalnya itu. Oh. Saya mengikuti
mengikuti 3 minggu TOT di TOT di Melbourne kan. Australia, di Melbourne. Kita kan ya pulang dari situ ya saya tinggal percobaan satu lagi menjadi co-trainer, menjadi semacam co-pilot terhadap Pak Sun kan. Ya, co-pilot Pak Sun, ya. Di situ sudah disertified saya. Itulah kemudian membuat saya kemudian harus memilih ya, saya masih mau terus di perusahaan di oil company tadi, oil service company tadi, oil service atau company. pindah jalur kan gitu. Iya. Ya, tentu saja bagi saya human interaction, human business, human capital, human development itu jauh lebih menarik, lebih menyenangkan lah gitu ya. Itu passion saya di situ. Iya. Itulah 87, nah 88 kan sudah ketemu dengan kalian angkatan berikutnya kan? Betul, 88 udah situlah kita awalnya ketemu bulan Agustus. Ya. Mas Reva, Alex Paulus, lupa lagi siapa saja itu banyak ya. Itu jadi ya kemudian dia mengalir terus kan? Iya, Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi ditanya refleksi umum saya, ya saya mengerti atau saya hayati ya ini jalan Tuhan atau pimpinan Tuhan ya sudah diarahkannya ke sana dan sudah dipersiapkan sebelumnya macam-macam hal. Iya Pak, betul Pak. Ya kan? Betul. Ya. Pak Sun ini kan tidak saya kenal, tidak saya mengerti, tidak saya sangka kan. Dia membuka semacam jalan, memberi macam-macam jalan untuk jadi kan gitu. Betul Pak, betul. Jadi saya mengerti itu sebenarnya adalah ini panggilan Tuhan. Arahnya memang ke sini gitu. Dan ternyata memang benar sekali Pak. Kalau saya lihat banyak sekali teman-teman yang menjadi murid Pak Sun dan Pak Jansen yang akhirnya memilih hidup memang untuk menjadi mengikuti jalan Pak Jansen lah sebagai trader. Saya misalnya Pak Pram, Andreas Hareva, Trijaya, Alex Paulus, Suryo. Ya betul itu. Siapa itu yang menjadi suaminya Poppy? Ada ya? Suaminya Poppy siapa namanya? Di jalur yang Bapak pilih, saya kira dinobatkan oleh bangsa ini untuk mendapat predikat tertinggi sebagai guru etos. Iya. Ya, sebagai guru etos gitu kan. Ini kan luar biasa. Jadi pada akhirnya bukan Pak Sun ataupun keluarga, bukan kami, siapa-siapa. Ya, Pak Jansen lah yang dinobatkan sebagai guru etos itu atas kerja keras Bapak juga. Ya, ini soal etos itu ada sedikit itu tuh, ada sedikit belokan sebenarnya tuh. Halo? Normal lagi koneksinya? Ya. Udah. Jadi menjelang tahun 2000 sudah lama ini dibicarakan sebetulnya dengan beliau, dengan Pak Sun. Saya pengen waktu itu fokus atau spesialisasi gitu pada leadership development, gitu kan? Iya, iya. Jadi pengen spesialisasi di situ karena kalian kan udah banyak nih yang lebih junior kan? Nah, iya Pak. Iya, Pak. Tapi saya sudah begitu lama bercakap-cakap, akhirnya dengan Pak Sun tidak ketemu kesepakatan. Oke. Waktu itu bos kita yang dari Amerika, Pak Dick, Mr. Dick Murgal. Dick Murgal. Itu saya bicara dengan dia kan.
Jadi, memang Hmm. dia bilang ini sejarah Dale Carnegie sudah panjang, ya kan? Jadi dengan Hmm. kasusmu Hmm. ini memang pilihannya to be or not to be with Dale Carnegie. Dia bilang begitu, Hmm. ya kan? Hmm. Itu waktu ya, Oke. waktu itu kan proposal saya agar specialty leadership development ini itu tidak Ah. tidak 100% Dale Carnegie, ya kan? Ya, ya, ya. Memang dalam tradisi atau culture Dale Carnegie itu nggak bisa diterima memang proposal saya itu, ya kan? Hmm. Nah, jadi Hmm. eh, waktu itu sebenarnya didahului dengan krisis itu dulu apa namanya krisis apa itu namanya krisis finansial, krisis moneter yang Krisis berakhir dengan ekonomi. iya jatuhnya Ya, Orde Baru moneter. atau kan ya. Betul, Nah, Pak. Betul. nah di situ ada masa-masa peralihannya. Jadi, nah, Hmm. dalam suasana Hmm. peralihan itu pun saya juga Hmm. tiba-tiba menyadari masalah besar dalam bangsa kita ini, mengapa krisis moneter itu terjadi dan krisis politik yang mengikutinya adalah ya saya bilang pelanggaran besar-besaran pada etika bisnis. Iya, benar, Kan? benar, benar. Dan waktu itu tiba-tiba juga saya menyadari, wah ini prinsip-prinsip Dale Carnegie kurang kurang tepat eh, berhadapan dengan masalah yang kita hadapi ini kan gitu. Iya, Pak, iya, Pak. Kita kan di Dale Carnegie kan lebih menangani persoalan-persoalan human relations, ya Iya, kan? iya, sekitar human relation, Nah, betul. terus Hmm. kemudian berpikir positif, ya kan? Hmm. 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 Positif attitude, mengatasi stres dan lain-lain kan. Zaman itu kan gitu. Hmm. Sedangkan yang kita hadapi ini saya rasa wah Iya, ini persoalan etika nih. Ini mengapa dunia bisnis iya, kita, iya. dunia perbankan kita mulai dari yang tertinggi yang mengatur perbankan itu sendiri Bank Indonesia Iya, dan iya. institusi-institusi yang menyertainya lah kok ya terjadi itu pelanggaran Jadi, betul, iya betul. ya, yang beberapa tahun kemudian kita kelak itu kan BLBI itu ya. Iya, 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 itu, Pak, Nah, betul. kan itu yang bikin kacau semuanya kan. Jadi Hmm. ya memang terjadi persekongkolan lah, terjadi Hmm. KKN lah, apa itu ya di jantungnya itu memang eh, tidak ada etika bisnis, ya kan? Iya, 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 iya. Jadi teringatlah Hmm. saya zaman kuliah di Bandung dulu. Ah, ah. Zaman kuliah di Bandung kan dulu saya ikut menekuni persoalan Etika. etika di kampus bersama dengan Hmm. dosen-dosen senior kan. Iya, iya, iya. Ini yang dibutuhkan, saya pikir. Cuman nah, ketika saya mencoba mengumpulkan pikiran-pikiran saya seluruhnya, ya akhirnya saya rumuskan menjadi etos. Ya, karena Hmm. jantung Hmm. dari etika itu adalah etos. Yap, 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 yap. Itu. Jadi Hmm. ya itu sekaligus memberi platform baru bagi saya sambil meninggalkan berpisah dengan Dale Carnegie, tapi saya dapat platform baru gitu kan. Iya, Pak, betul, Nah, betul. jadi sekarang lah buku seri 8 etos itu ya. Dan itulah yang benar-benar dikutip di mana-mana, Pak Ensen. Ya, Di gereja, dimanapun itu dikutip. Dan terus itu dikumandangkan. ya itu. Jadi sesudah itu bang, waktu bukunya masih belum jadi, baru fotokopian lah kita bikin waktu Yap. itu saya uji dengan seminar, ya kita tawarkan lah dalam bentuk seminar ya, Hmm, hmm, ya. langsung langsung laris manis. Langsung garis manis. Banyak yang mengikutinya, wah itu full house lah sebenarnya. Ya, ya.
Nah, jadi tambah semangat saya kan. Hmm. Sampai bukunya kemudian disempurnakan sampai final edisi yang betul-betul udah layak cetak di Gramedia gitu kan. Ya, ya. Nah, itu sudah memasuki 2002 sebenarnya. Dua-dua ya. Hmm. Udah begitu tuh di launch, Hmm. yang nggak bisa dibendung, ramai sekali kan. Betul, Pak. Betul, betul. Sekali. Itu, tapi memang ya itu tadi kita di satu pihak memang itu persis yang dibutuhkan sebenarnya pada tingkat bisnis, ya kan? Tingkat bisnis ya. Jadi sejumlah bank langsung memesan itu untuk Hmm. ditrainingkan, diseminarkan menjadi bahan pokok utama bagi pengembangan karyawan mereka, mulai dari tingkat manajer ke atas gitulah. Di bawah manajer itu apa namanya? Kalau Supervisor. ya biasanya kan kalau cabang bank itu kan ada dua manajer itu ya. Ya, ya. Ya, manajer manajer marketingnya sama manajer Ya. Ada manajer kepala cabangnya itu ya, kan. back Hmm. office-nya gitu kan. Betul, Pak. Betul. Itu tiga biasanya. Jadi wah, ada beberapa bank itu seluruhnya se-Indonesia begitu kan. BNI termasuk waktu itu kan. BRI. BNI, BRI, BDNI, macam-macam lah ya kan. Betul, betul. Kewalahan kita melayani permintaan training itu waktu itu kan. Ya, ya. Nah, secara bisnis panen lah gitu kan. Hmm. Ya gitu ya. Jadi ya walaupun tetap saya mengerti ini nggak cukup. Nah ini mestinya Hmm. lebih masif lagi. Hmm. Nah, Hmm. satu hal juga yang sering saya jumpai adalah Nah, itu korporasi itu seperti bank misalnya yap. mencukupkan dirinya, pelatihannya cukup udah sampai level manajer senior, direksinya enggak. Oke, oke, oke. Pada Hmm. level Hmm. direksi itu mereka merasa ini nggak perlu lah buat level direksi gitu loh, ya kan. Hmm. Jadi Hmm. cukuplah under di bawah direksi sampai nanti ke level supervisor di bawah sana gitu kan. Ya, ya. Itu saya Hmm. rasakan kurang sebenarnya. Ini kalau mau Hmm. membangun Hmm. etika baru, etika bisnis yang kokoh, etos yang Hmm. kokoh dalam sebuah korporasi, ya Hmm. harus dari kepalanya. Hmm. 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 Tuh. Hmm. Iya, Ya, iya. gitu. Tapi kadang kita tidak sempat berpikir begitu, begitu banyak pekerja, begitu banyak order ya kita kita hajar aja satu persatu kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Ya, Dan saya lihat lai saya Sitompul itu tetap apa namanya melakukan training-training di betul. 8 etos itu, Pak. Betul. Ya, Ah, ya salah satu yang paling rajin dan paling gigih iya, iya, eh, iya. apa namanya membawa Dan bendera Labanetos kan. betul, betul, Ya, itu sudah betul. generasi Wah, berikutnya yang saya sertifikasi banyak sekali guru etos. iya, iya, iya. Termasuk Sekarang guru-guru etos yang secara in-house di perusahaannya ya. betul, ya kan? Hmm. Hmm, hmm. Sampai sekarang sudah 120-an lah. Oh, udah ada 1000-an orang jadi guru guru etos itu. Luar biasa, Pak. Cuma ya melambat aja belakangan ini dan apalagi di masa corona ini ya nggak ada Masa lagi kan. COVID ini ya. Nah, Itu Pak, ini berkaitan dengan 17 Agustus ini. Nah, kalau dilihat secara umum dari paradigma kerja kita secara keseluruhan, bagaimana Pak Jansen? Apakah standar dari 8 etos itu yang sejauh yang Bapak lihat? oke okay. Ya saya melihat sebenarnya dipandang dari sudut kerja ya, Ya. kita butuh sebenarnya lebih masif dan kokoh dan kuat Uh-huh. dan revolusioner Ya. pembenahan
pembenahan etos kerja itu sendiri. Oh, Iya, yang tanpa sengaja itu ternyata seorang Pak Jokowi Yap, yap. menyadarinya, Betul, 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 ya betul kan? sekali. Jadi waktu 2014, dia masih gubernur waktu itu ya. Iya, aha, Dia aha. sudah menulis di Kompas waktu itu, yang pertama Revolusi Mental kan judulnya. Yap, yap. Nah, terus saya baca, loh ini adalah kata lain daripada etos kerja baru gitu, ya Hmm. kan? Jadi ya singkat cerita gagasan Revolusi Mental Pak Jokowi itu Hmm. saya sambut sendiri, kemudian menjadi buku Revolusi Mental kan. Ya, Saya yang tulis, iya. saya bukan penulis tapi editor jadinya posisinya, Editornya, ya, ya kan? Dan di jantungnya itu memang adalah memerlukan sebenarnya etos kerja baru di mana-mana ya, yang secara praktis juga itu selalu diulang-ulang oleh Pak Jokowi. ya. Ya sampai hari ini, ya kan? Sampai hari ini, Pak. Betul, Kemarin betul. pada waktu pidato kenegaraan kemana tuh 2 hari yang lalu ya, Ah, pidatonya itu lagi ya itu ditekankan lagi kan? lagi etos Betul, kerja betul. baru gitu kan. Iya, Jadi itu memang sangat betul, kembali lagi bahwa di berbagai tingkat Republik kita ini, yang hari-hari ini yang menjadi masalah kita pada tingkat Republik hmm. adalah kembali lagi ya KKN itu ya Iya, korupsi, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. lalu kemudian kadang-kadang seringkali bukan korupsi anggaran, Ya, tapi seringnya korupsi waktu kan. korupsi waktu. Betul, betul. Masih banyak kita jumpai di banyak karyawan kabupaten dan lain-lain. Betul, Ya, betul, orang betul. orang bekerja secukup-cukupnya lah. Iya, iya, Ke iya. kantor, teken tanda hadir, lalu Betul, kombur Pak. minum Betul, kopi, betul, ngerokok-ngerokok gitu kan. betul. Ya diskusi dan seterusnya. Udah. Mm, mm, Jadi mm, mm. dikatakan dengan cara lain itu secara etos kerja jadi bisa diukur ini produktivitas Ah, pegawai kita, karyawan kita belum tercapai. betul, betul, betul. Nah, kan Mm, mengacu pada berbagai pidato presiden saja pun ya, selalu keluhannya adalah ini. iya. Kita kerjasama susah, begitu Mm, banyak ego sektoral pada berbagai kantor, kementerian, lembaga gitu kan. iya, iya, Terus iya. kurang mampu melayani sehingga katakanlah investor itu sangat sulit memenuhi keinginan investor dengan izin berbagai jenis, izin dan birokrasinya menjadi berbelit-belit dan begitu Yap, susah. yap. Sehingga untuk menuntaskan katakan misalnya eh, untuk dimulainya satu pabrik atau Yap, proyek baru dari pihak investor ya. terlalu banyak kesulitan yang harus mereka jumpai di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah kan. Hmm, hmm. Itu jadi di tingkat atas kerja kan itu yang kita bilang adalah satu adalah bekerja kolaboratif antar bagian, antar kementerian, Ya, antara level kerja dari tingkat pusat, tingkat satu, tingkat dua kan. ya, ya, ya. Lalu tidak secara bersama-sama berorientasi kepada pemenuhan keinginan daripada customer dalam hal ini Stakeholdernya investor, dan ya perusahaan kan? juga. Stakeholdernya, iya, Nah, betul. itu menjadi persoalan kesulitan kita, Hmm, ya hmm. kan? Termasuk BUMN, begitu ya. Iya betul Pak BUMN kan jadi sorotan terus itu sampai sekarang ini. Jadi ya seperti kita lihat kan mesti Pak Jokowi sendiri yang turun Iya, tangan iya, memimpin boleh dikatakan
kemajuan satu proyek yang sedang dilaksanakan gitu kan. Iya, iya, iya. Berbagai jalan tol misalnya yang dibangun katakanlah 5 tahun belakangan ini, Hmm. itu kan dicek-cek betul sama Pak Jokowi ya. Betul, Nah, jadi betul. proyek-proyek semacam itu masih memerlukan seorang presiden secara teknis Iya, betul, betul. mengecek kemajuannya, mendorong atau mensolusi masalah-masalah yang sering terjadi antar kementerian dan berbagai level dari satu kementerian misalnya ya kan. Itu jadi apa namanya, terus tiba-tiba 8 bulan terakhir kan muncul 7 bulan terakhir muncul corona ya, tambah sulit Oke, ya. iya, betul, betul. Itu. Jadi secara umum itulah. Jadi ya kita butuhkan memang itu sebenarnya. Kalau harus saya ambil dari 8 etos itu Ya, adalah apa namanya, kerja keras, ya, kerja tuntas, ya, kerja kreatif dalam sebuah setting kerjasama, gitu kan? ya, ya, kreatif, inovatif Itu ya. Perlu sekali itu, Pak. untuk Betul, itu perlu menyelesaikan sekali. Mm. Mm-mm. itu. Saya melihat contoh kecil, Pak, yang cukup membanggakan saya itu dalam pembangunan jalan tol, terutama dari Bekasi sampai ke Jakarta, jalan jalan apa namanya, jalan layang itu ya. Itu Ya, dalam pengamatan saya di kelompok-kelompok pekerja itu, saya kagum Pak Edson akan cara kerja mereka. Itu di kelompok bawah ya, pekerja langsung. Tapi di level-level di atasnya tadi, makin ke atas, itu persoalan kita sebenarnya makin besar seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kalau kita lihat ke depan, Pak, kalau kita lihat ke depan, nampaknya etos ini harus kita segarkan kembali nih, Pak. Harus kita kumandangkan kembali. Ya, betul. ya. Amin. Apakah Bapak sudah punya strategi-strategi yang dipikirkan bagaimana kita mengembangkannya? Ya, ya selesai dulu lah COVID ini kan. Selesai dulu COVID ini. Tim kita sebenarnya sudah siap, ya kan? Hmm. Tapi Sebelum begini Pak COVID, Edson, saya ya. ikuti beberapa training yang dilakukan secara Zoom, itu saya berpikir ini etos juga kalau dibuat seperti ini bisa ini. Bisa, bisa. Bisa. Nah, barangkali bisa juga kita jual nanti etos itu online training pakai Zoom, pakai Google Meet. Cukup Pak Yansen sebagai instruktur, tapi perlu dibantu 2 orang, Pak. Harus ada teknisi IT-nya satu, Ya, administrasinya satu. ya. Ah, kalau itu dilakukan ditambah dengan marketing, saya kira bagus banget nih, Pak. Itu satu paket sekarang sedang ongoing, sedang dijual sekarang ya. Ah, bagus, bagus, bagus. Salah satu guru atau kita, Ah, Pak Silaban namanya, ya. ya Silaban namanya ya, sedang menjual program ini untuk publik. Oke, oke, oke. Jadi kita harapkan nanti 21 Agustus dilaksanakan. Oh ya, bagus, 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 bagus. Publikasinya dibagi Pak, biar kita bagi juga nih sama teman-teman. Ya nanti saya konek dengan Silaban ya. Iya, iya Pak Ensan, iya Pak. Itu kalau bisa dilakukan, ya itu bagus. Nah, kemudian satu lagi Pak Ensan, mungkin kita bisa terlibat lebih banyak lagi nanti. Menurut Bapak, kalau kita diminta memberikan training etos untuk pegawai Pemda satu kabupaten, ini gimana nih Pak? Gimana level optimisme kita bahwa itu bisa merubah mereka? Yang penting komitmen dari bupatinya dulu. Kalau bupati komit melaksanakannya, oh, itu pekerjaan mudah itu. Oh begitu ya? Iya, Bupatinya yang harus komit. komit bupatinya dulu yang harus komit kan. Ah, 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 ah. Kalau pelaksananya kan itu pada tingkat BKD itu pelaksananya ya, 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 ya. daerah ya. Jadi kalau kita Hmm. sudah bupati sudah sepakat, oke kita Ya, katakanlah misalnya kita mau melatih etos semua ya, camat.
Ya, ya kan? ya. Semua kepala desa, Semua kepala desa, semua semua kepala kepala sekolah, dinas, semua kepala dinas, itu semua kan? kepala dinas. Iya, iya, iya. Semua kepala bagian. Udah, itu Semua kepala bagian. kunci-kuncinya di satu kabupaten kan? Betul, 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 betul. Jadi diberikan ceramah umum, tapi juga diberikan training spesifik kan? Iya, spesifik, betul. Ya per orang 2 hari lah, ya kan? Hmm, 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 hmm. Jadi itu lalu kemudian ya setiap kepala-kepala yang kita bilang tadi ya memberikan laporan implementasi kepada atasannya. Ya, Sehingga kalau ditanya sama Pak Bupati, sudah di tingkat mana kita sekarang? Sudah semaju apa? Bisa dilaporkan, hmm, hmm, ya hmm. kan? Apa perubahan yang terjadi? Bagaimana di lapangan kan gitu. Iya, iya Pak, iya Pak. Ini kan harus kelihatan ya. Jadi taruhlah misalnya sebagai contoh kita ambil contoh Kabupaten Karo misalnya kan. Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi gitu ya. Karo lah, Karo lah. Karena Ya, dulu kan, nah, ya. contohnya kan, kan Hmm, itu kan daerah wisata, benar hmm. nggak? Daerah pertanian, daerah apa namanya hortikultura, pariwisata. Yap, Jadi yang dibutuhkan Karo untuk lebih maju terkait dengan dua hal itu kan ya, adalah lalu lintas. ya. Bagaimana caranya agar lalu lintas dari dan ke Karo, dari segala penjuru, tidak ada halangan, tidak ada kesulitan, gampang orang Betul, datang ke Karo gitu kan? betul, betul. Ya, Itu paling penting ya kan? ya, hubungan transportasi. Nah, Transportasi itu kan. Jadi hmm, jadi kalau perjalanan ke Karo gampang, tidak sulit, ya orang kan berbondong-bondong datang ke Karo kan? hmm, hmm. Tuh. Terus di Karo itu kan juga bagus banget untuk menjadi yang disebut MICE itu ya, Hmm. meeting, convention gitu kan, Yap, exhibition ya, itu kan tidak hanya bisnis tapi juga government, tapi yap. juga lembaga-lembaga seperti gereja misalnya, banyak sekali gereja kepengen bikin sidang, bikin acara di Tanah Karo kan. Betul Pak, betul sekali itu, betul Iya, sekali. itu kan Hmm. secara bisnis bagi Karo itu kan sebuah pendapatan, ya kan? Iya, iya. Maka akan terseraplah Hmm. apa namanya uang masuk bagi hotel penyelenggara, Iya, kemudian restoran, betul. restoran, makanan sampai ke petani kol, ke petani tomat kan kan produk Petani mereka kol, petani terserap semua tomat, kan. petani jeruk, petani wortel. Itu Iya. pastilah berkait semua itu. Nah, kalau itu ditata semua tadi balik lagi dengan etos Hmm. kerja, Hmm. sudah sebelumnya program kerja Pak Bupati, visi dan misi Pak Bupati diterjemahkan Hmm. menjadi sekian banyak program-program yang diselenggarakan oleh dinas-dinas. Nah, ya Hmm. kan? Kan Hmm. Iya, ujungnya iya. kan berbuah atau berujung pada pelayanan masyarakat semuanya kan? Itu dia, betul, Itu. betul. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana kita mengubah satu kabupaten Yap. melalui pengembangan etos Hmm. katakanlah ASN, ya Iya, itu iya. bagian daripada mencapai visi dan misi kerja Pak Bupati sebenarnya itu, Iya, betul, betul. ya kan? Etosnya dibenahi dulu, bukan? Sebenarnya, ya kan? Hmm. Karena Hmm. etos ini begitu diterjemahkan menjadi kerja kan dia bagian dari menjadi manajemen itu kan, manajemen pemerintahan kabupaten kan? Iya, iya, Itu, iya, ya kan? iya, Nah, iya. etos ini juga muncul nanti dalam bentuk leadership pada semua tadi kepala Iya, bagian, kepala dinas, bagian, betul. Kepala kepala sekolah, sekolah, kepala camat, desa. kepala desa, Iya, sekretaris camat, sekretaris desa. betul. Ya Hmm. kan? Betul, Jadi Pak, etos betul. itu bermuara ke situ, ke manajemen dan leadership. Iya, 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 Ya iya. gitu. Itu kan sudah dengan mudah itu kita kita ringkus semua menjadi satu orkestra
ke kabupaten, di mana seluruh pekerja kabupaten tadi itu Ya, kerja tadi demi pelayanan masyarakat yang kita bilang tadi kan. iya, iya, iya. Kalau itu bisa kita kembangkan, tentu itu saja pun sudah menimbulkan satu daya tarik yang luar biasa. Ya, Dan iya, dan ya hidup lagi lah hotel-hotel, restoran apa semuanya kan pasti hidup betul, lagi dengan betul. banyaknya event-event di satu hotel itu kan Pak Izan. Saya misalnya melihat nih Ah, karena Karone kita bikin jadi contoh. ya, Ini sebelum COVID ini 2 kali terakhir saya dari Karo. Oh, ini sekarang ini di Karo, rasa di hotel-hotel itu kita masih harus masih bicara ulang kembali kepada kebersihan. oh iya Pak, betul Iya Pak, kan? Iya kan? betul, betul. Itu kan Jadi, etos melayani itu kan. betul. Ah, etos melayani itu memang masih sangat-sangat kurang Pak, Ya, itu sangat-sangat dia. kurang. Hmm, Jadi etos itu mesti diterjemahkan sampai ke situ. hmm, Ya, hmm, kebersihan, kenyamanan, hmm. keramahan, gitu kan? Ya, ya, Sehingga tamu-tamu yang datang ke Karo, entahlah dalam rangka wisata, dalam rangka training, dalam rangka meeting, dalam rangka retret, gitu kan? ya, ya. Itu merasa dilayani dan diperhatikan Hmm, hmm, oleh semua pekerja Karo, ya kan? hmm, hmm, Pemerintah hmm. dan non pemerintah, Yep. yang membuat mereka sebagai hasilnya kan merasa happy dan merasa puas, dan kan kita Ya, tahu iya, maka iya. Karo akan selalu direkomendasikan uh, atau di Sebagai benchmark, sebagai benchmark gitu kan. iya betul kan? Iya kan? Iya, Jadi betul bisa Pak, betul. jadi bisa kita harapkan misalnya katakanlah apa tempat tempat yang populer di Bandar Baru, tempat retret itu milik GBKP itu apa namanya? Oh iya, itu retreat Ya, center, retret. Sukamakmur. Nah, Sukamakmur kan, Mm-mm. sehingga di seluruh Sumatera Utara kan Sukamakmur ini kan mestinya menjadi favorit dari kegiatan-kegiatan pembinaan rohani kan dari semua gereja, ya kan? Iya, betul Pak, betul, 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 betul. Jadi dari gereja manapun kalau gereja-gereja itu katakan perlu retret, pembinaan, rapat, ya tempatnya di situ. Ah, ikonnya itu harus ke situ kan? Di situ kan. Nah, Betul, jadi betul Pak, betul. kalau semua ruangan training, ruangan rapat di Sukamakmur itu kepake tiap hari, itu berapa besar itu konsumsinya? Wah, iya betul, betul. Kan? Dan konsumsi kan Dan, berarti kan ah, produk-produk petani karo kan? iya, Iya. iya. Ya Hmm, kira-kira gitulah hmm. sederhananya kan. Betul Pak, betul Pak. Iya, belum lagi eh, orang Karo kan pada dasarnya juga seniman, berbakat seni ya. Iya, itu betul Pak. Seniman itu. Ya, jadi Iya, kerja-kerja kreatif betul, sedemikian. betul, Ya, betul. sehingga orang ke Karo itu juga membawa pulang karya-karya seni orang Karo, entah apalah itu kan, Iya, dan produk itu belum kesenian, produk-produk seni. diapakan ya. Ya, Iya, benar. itu Hmm. Hmm, 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 hmm. itulah contoh praktis yang mudah diimplementasikan. Iya, iya, iya. Jadi kata kuncinya memang bupatinya mesti dapat kita. Bukan iya mesti. Atau bupatinya yang pengen, harus begitu mestinya. Betul, betul, Pak, betul. Ini, wah, semoga nanti yang terpilih adalah bupati yang pengen lah ini Pak Yansen. Yang pro terhadap apa namanya pengembangan SDM ini karena dia sadar bahwa sebenarnya potensi alam kalau tidak ditangani oleh SDM yang maju berpikirnya, kreatif, inovatif, itu tidak akan ada apa-apanya potensi alam itu aja. Dan supaya mempunyai SDM yang inovatif tadi, maka mereka harus memahami paradigma kerja yang benar, etos kerja yang benar kata Esen. Iya, iya. Nah, ini kita haraplah nanti Pak. Oke,
Kita harap bupatinya yang terpilih, itulah bupatinya. Ah, Bisa kita ajak diskusi aja dulu. baik, 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 Oke, baik. oke. Baik Pak Ensan, terima kasih banyak atas cakap-cakap cerdas kita malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Pak, sampai ketemu lagi nanti. Thank you. Oke, you welcome Pak. Terima kasih.